Baru-baru ini Ustadz Kainama mengatakan Yesus makan pisang. Dia mengutip ayat Alkitab. Memang betul di sana ada tertulis Yesus mau makan pisang. Apakah kalian sebagai orang Kristen pernah mendengar ayat ini? Nah, apakah pendeta kalian pernah mengkhotbahkannya? Nah, halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Cornelius Ginting. Nah, saya tidak mencampuri agama non-Kristen, tetapi saya hanya meluruskan ajaran Kristen yang salah supaya orang-orang Kristen tidak bingung dan tersesat. Nah, jikalau menurut Anda video ini bermanfaat, jangan lupa membagikannya kepada orang lain. Yuk, mari kita simak videonya. Yesus makan pisang tuh nggak? Masuk akal nggak Yesus makan pisang? Karena Yesus lapar, tapi dia datang ke situ nggak ada buahnya. Nggak ada buahnya, marah dia. Padahal yang nggak salah juga tuh pohon, emang belum musimnya. Oke, geser ke bawah ya Ustaz. Ada kotak merah tanda tambah kuno. Ya. Ada, klik. Geser ke bawah, cari tulisan AMPAT, 4. 4 ada. Ada, bacain coba. Dan setelah dia melihat pohon pisang di tepi jalan. Masuk akal nggak di Israel ada pohon pisang? Kapannya maka tiada beroleh melainkan daun. Berkatanya, oh gitu. Ya bukannya ini, banyak hal yang saudara kita tuh tidak tahu sampai sekarang. Kalau memang kita muslimin tahu, terus kita diem aja. Itu ternyata Kainama ini mengutip ayat Alkitab dari terjemahan 4. Nah, apa itu terjemahan Alkitab 4? Nah, terjemahan Alkitab 4 adalah salah satu terjemahan Alkitab ke dalam bahasa Melayu yang digunakan di Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat, Indonesia. Ya, terjemahan ini dibuat agar penduduk lokal yang berbicara dalam bahasa Melayu Ampat dapat memahami teks Alkitab dengan lebih baik dalam bahasa mereka sendiri. Terjemahan ini merupakan bagian dari upaya misionaris dan lembaga Alkitab untuk membuat teks suci Kristen lebih mudah diakses oleh berbagai kelompok etnis dan bahasa di Indonesia. Nah, kenapa pohon ara diganti menjadi pohon pisang? Penggunaan kata pohon pisang dalam terjemahan Alkitab 4 untuk menggantikan pohon ara di dalam Matius 21 ayat 19 bisa disebabkan oleh beberapa alasan kontekstual dan kultural. Nah, yang pertama ya Bang Kay ya, relevansi budaya dan konteks lokal. Pohon pisang lebih dikenal oleh masyarakat di Kepulauan Raja Ampat daripada pohon ara yang mungkin tidak tumbuh di wilayah tersebut. Nah, terjemahan yang relevan secara budaya membantu pendengar atau pembaca memahami pesan dengan lebih baik karena mereka bisa membayangkan sesuatu yang familiar. Nah, yang kedua Bang Kay, metafora yang dapat dipahami ya. Ini maksud dari kenapa diganti ya. Dalam konteks Alkitab, pohon ara digunakan sebagai metafora untuk mengajarkan pelajaran tertentu. Menggunakan pohon yang dikenal oleh masyarakat setempat memastikan bahwa metafora tersebut tetap efektif dan dapat dipahami dengan jelas oleh pembaca atau pendengar. Nah, poin yang ketiga, proses dinamis dalam terjemahan. Nah, terjemahan Alkitab seringkali menggunakan pendekatan dinamis atau fungsional di mana makna dan fungsi asli teks dipertahankan meskipun kata-kata spesifiknya mungkin berubah untuk disesuaikan dengan konteks budaya lokal. Dengan demikian, penggantian pohon ara dengan pohon pisang dalam terjemahan Alkitab 4 mungkin besar bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan relevansi bagi masyarakat setempat yang menggunakan terjemahan tersebut. Nah, sungguh menarik memang kisah Yesus yang tiba-tiba berubah menjadi penggemar pisang di Timur Tengah. Tampaknya sejarah telah melewati kita. Menyembunyikan fakta bahwa Yesus diam-diam memelihara kebun pisang di Nazaret ya. Namun kenyataannya sederhana. Penerjemah berusaha membuat pesan lebih mudah dipahami oleh penduduk Raja Ampat. Memang tidak ada pohon pisang di Palestina di zaman Yesus. Nah, tetapi sayangnya pohon ara lebih asing bagi penduduk Raja Ampat. Nah, jadi mari Bang Kainama, kita biarkan pisang menjadi sekedar metafora lokal yang manis, bukan bukti arkeologis yang mengubah sejarah. Nah, Ustadz Kainama ini mengandalkan terjemahan lokal untuk menafsirkan ayat Alkitab. Nah, tentu saja mengandalkan terjemahan lokal untuk menafsirkan Alkitab itu seperti mencari resep pizza Itali di buku masak
terjemahan Papua. Nah, para teolog selalu kembali ke bahasa aslinya, memastikan setiap kata sesuai konteks budaya. Jadi, mari tinggalkan pisang di kebun lokal saja. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman? Kasih di kolom komentar.